Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk menerapkan visi guru penggerak, maka digunakan model manajemen perubahan inquiry apresiatif. Perkenalkan, saya Murni BR Saragi dengan fasilitator Bapak Paryono dan pengajar praktik adalah Ibu Feni Susanti. Inquiry apresiatif atau IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA ini menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja ini terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan terakhir adalah A. Atur eksekusi. Dari hasil pendekatan Bagja ini, maka visi dari saya adalah sebagai visi guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang berprestasi, cerdas, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Adapun penjelasan komponen visi, yang pertama berprestasi, yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila mandiri. Cerdas menggambarkan profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Dan terakhir berkarakter, yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila gotong royong, mandiri, dan kreatif. Untuk mewujudkan visi yang saya buat, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi belajar dan prestasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan dari Bagja yang saya buat, mulai dari yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Adapun pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian yang terakhir adalah mencari tahu karakteristik peserta didik melalui asesmen diagnostik. Selanjutnya tahap ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya adalah siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik. Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan motivasi dan prestasi belajar peserta didik. Selanjutnya pada tahap gali mimpi, adapun pertanyaannya yang pertama adalah apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran ini? Selanjutnya yang ketiga adalah apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila?
Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan, yang pertama, membuat lembar observasi tentang motivasi dan meningkatkan prestasi hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yang kedua adalah melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Yang terakhir adalah mencari referensi dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya pada tahap jabarkan rencana. Adapun tahap pertanyaannya, yang pertama adalah apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana upaya menjaga konsistensi pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama yaitu membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen yang tepat. Selanjutnya yang kedua adalah mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Yang terakhir adalah pemberian reward kepada peserta didik yang memiliki motivasi dan prestasi belajar yang tinggi, sedang, dan rendah sesuai dengan kodratnya. Dan selanjutnya adalah tahap yang terakhir, yaitu atur eksekusi. Adapun pertanyaannya, yang pertama adalah siapakah yang bisa membantu saya menerapkan dan memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Yang kedua adalah kapan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran diterapkan di dalam kelas. Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama yaitu mengajak rekan sejawat untuk membantu saya menerapkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas dan melibatkan kepala sekolah untuk monitoring. Yang kedua adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Selanjutnya yang terakhir adalah melakukan simulasi mandiri pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Itulah merupakan tahapan bagja yang saya telah buat. Demikian, semoga dapat memberikan penilaian yang terbaik. Terima kasih banyak. Salam guru penggerak. Salam sehat dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.